Waalaikumsalam Pak Warizal. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja Pak Farizal. Oh iya, betul. Mumpung ada kesempatan kita perkuat silaturahmi tuh Pak Farizal. Ya, bungku- ya, terima kasih. Di SD Karangprati, Pak Farizal. Yaitu, ini saya punya sesuatu yang perlu saya komunikasikan dengan Pak Farizal yang saya anggap insya Allah bisa memberikan sesuatu poin penting untuk permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Begini, Pak Farizal, saya ini akhir-akhir ini berpikir keras ya terkait dengan permasalahan peran serta masyarakat, peran serta wali murid di sekolah saya itu sangat minim, sangat rendah. Ini menjadi permasalahan sendiri buat kami untuk eh, ke depannya bisa berkembang itu loh. Begini, di sekolah saya itu secara kultur masyarakatnya kan masyarakat ekonomi ke bawah ya, ekonomi lemah ke bawah. Artinya mereka pendapatan ekonominya itu sangat rendah dan cukup hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan dasar. Dan dari aspek pendidikan itu memang masyarakat masih kurang apa ya, perhatiannya masih kurang. Sehingga kemudian yang terjadi mereka itu ya sekedar menitipkan anak di sekolah tanpa kemudian peduli pada hal-hal yang sifatnya supporting system apa ya, mensupport sekolah itu enggak ada sama sekali dan ini tentu membuat kami pusing ini, pusing. Kami sekolah kecil, sekolah pinggiran, jumlah muridnya sedikit, sementara kami juga ingin berkembang seperti yang lain. Nah, perkembangan itu kalau tidak ada apa dukungan, kepedulian dari masyarakat sekitar dan wali siswa, itu kayaknya ya bukan mustahil, tapi sulit bagi kami untuk mengejarnya gitu. Jadi permasalahannya seperti itu. Ya, itu fakta real yang saya dapati. Jadi saya masuk ke sekolah yang sekarang ini, saya analisa, dan salah satu permasalahan mendasar adalah karena rendahnya kepedulian serta peran serta masyarakat sekitar, terutama wali murid kepada sekolah. Mereka sangat acuh. Mereka nggak mau tahu dengan program sekolah, bahkan mereka nggak mau tahu juga dengan perkembangan dari putra-putri mereka. Intinya uh, pendidikan itu bukan sesuatu yang penting lah buat mereka gitu loh. Mereka masih apa ya, pikiran dan tenaganya masih fokus untuk penghidupan sehari-hari gitu. Nah, ini saya dan tim di sekolah itu ingin supaya budaya ini berubah. Bolehlah ekonominya rendah, tetapi tolong masalah menyekolahkan anak dan perhatian kepada anak di sekolah itu bisa lebih baik. Ini, tapi sampai hari ini kami belum menemukan caranya. Saya ingin ada semacam apa ya, ada semacam arahan ya yang bisa mengantarkan gitu loh. Jadi saya ingin ada semacam kartu ya, kartu truf ya yang kemudian mengantarkan kami untuk bisa mengatasi masalah rendahnya kepedulian dan peran serta wali murid dan juga masyarakat sekitar terhadap pengembangan sekolah.
Situasi, nggih, ya, situasi ideal yang kami inginkan itu ya misalkan kalau sekolah mengundang wali murid itu mereka hadir, ya hadir sepenuhnya di sekolah. Tetapi selama ini undangan-undangan yang kita kirimkan kepada mereka itu responnya kurang. Bahkan tidak sedikit yang tidak hadir. Jadi orang tua, baik ayah atau ibu, keluarga itu sudah hadir. Tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi mengapa tidak hadir. Sehingga ini menjadi persoalan juga buat kita. Misalkan kita kan kita punya program setiap awal semester kita akan mengundang wali murid gitu kan. Nah, ternyata yang kita undang itu tidak sesuai harapan tingkat kehadirannya. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika di akhir semester atau akhir pembelajaran. Kita ingin mengundang mereka untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan kemajuan pendidikan anak putra putrinya. Tetapi yang terjadi sama bahwa respon mereka sangat kurang. Misalkan satu kelas itu 20 gitu ya yang kita undang. Itu persentase yang hadir di bawah 20%. Jadi kami merasa untuk saat ini belum berhasil menghadirkan wali murid supaya menjadi bagian seutuhnya di keluarga besar di sekolah saya. Iya, iya, betul juga ya. Jadi memang apa namanya suasana kebatinan, iklim yang ada di sekolah saya itu belum terbentuk paguyuban ya. Ya betul, belum terbentuk paguyuban. Mungkin ke depan ini sebuah ide gagasan untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa memiliki itu dengan dibentuknya paguyuban. Ini tentu akan segera kita realisasikan. Artinya kita mendorong semua wali kelas untuk bisa memfasilitasi dan menginisiasi terbentuknya paguyuban di setiap kelas gitu ya, sehingga secara berkala komunikasi bisa terjalin seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya saya juga ingin ketika nanti semisal paguyuban wali siswa itu sudah terbentuk, kita akan menggandeng mereka secara apa ya, secara berkala. Mereka kita hadirkan dan mereka juga kita libatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan baik yang bersifat kegiatan terutama kegiatan non non pembelajaran kayak kalau pembelajaran kan nggak mungkin diintervensi pihak lain karena itu hak mutlak guru. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan ekstra dalam hal pendanaan, dalam hal operasional bagaimana paguyuban wali siswa ini nanti kita optimalkan untuk juga ikut cawe-cawe ya, ikut berkecimpung di dalamnya, paling tidak memfasilitasi, membantu wali kelas sehingga dengan mereka terjun langsung akan tumbuh rasa memiliki rasa diuwongke kan gitu ya. Itu intinya sehingga kepedulian yang awalnya tidak ada, tidak tumbuh, itu harapannya ke depan wali siswa itu, wali murid itu lebih peduli dengan sekolahnya sehingga peran serta mereka juga meningkat. Luar biasa ini. Saya kira ini gagasan yang ingin kita kembangkan.
Kalau menurut saya memang hal-hal yang menarik yang kita bisa jadikan umpan supaya wali murid itu lebih peduli, lebih merasa memiliki, tentu adalah kegiatan. Ya, ya, kita akan menggandeng itu. Jadi kebetulan lingkungan sekolah kita itu kan lingkungan sekolah yang masyarakatnya kebanyakan orang Madura ya, terkenal agamis. Nah, sehingga nanti kita akan gelar secara rutin kegiatan-kegiatan keagamaan, eh, perayaan keagamaan yang menghadirkan wali murid atau wali siswa dan juga narasumber dari masyarakat sekitar. Ini tentu luar biasa sebagai umpan supaya wali siswa itu merasa bahwa sekolah sudah mulai berpihak kepada mereka. Ya, ya, betul. Kalau memang yang paling sulit itu adalah pada tataran memujudkan ya. Kalau kita ide itu sih bisa dari siapa saja, ide bisa. Namun kalau sudah sampai pada bagaimana mewujudkan ide, ini yang dibutuhkan apa ya, extra fight ya, extra fight. Semua komponen harus kita gerakkan, harus ada sinergi dengan semua guru, dengan wali siswa, dengan masyarakat sekitar, dengan pihak-pihak yang memang kita perlu hadirkan, sehingga diperlukan komunikasi. Nah, saya berpikir bahwa komunikasi yang intens ya dari semua elemen yang ada ini nanti akan kemudian melahirkan eh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar terlaksana sebagai wujud dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Iya, betul, betul. Tentu, ya, tentu, tentu. Dari alternatif-alternatif potensi dan solusi yang sudah terungkap tadi, tentu segera akan kita ambil keputusan, akan kita eksekusi, tidak berlama-lama, sehingga kemudian semua ide-ide yang saya sampaikan untuk mengurangi permasalahan terkait rendahnya partisipasi dan kepedulian wali siswa bahkan masyarakat kepada sekolah ini pelan tapi pasti akan berubah ya, berubah ke arah bahwa sekolah ini sebenarnya bukan milik Pak Guru, bukan milik Pak Kepala Sekolah. Kesadaran akan tumbuh bahwa sekolah ini sebenarnya adalah milik masyarakat. Nah, ini yang ingin sasaran paling urgen untuk kita segera wujudkan di sekolah kami. Saya kira itu. Baik, saya membayangkan dan tentu ini tidak berhenti pada membayangkan bahwa setelah percakapan yang luar biasa ini saya akan segera untuk action ya, merangkul semua pihak supaya kemudian bersinergi untuk semuanya saling memberikan kontribusi terbaiknya, tidak hanya secara internal tetapi juga secara eksternal ya, baik guru, siswa, secara internal, secara eksternal ada wali siswa dan juga masyarakat sekitar. Supaya kemudian ada pemahaman untuk bersama-sama mewujudkan ide besar yang luar biasa ini. Dan puncaknya tentu kita akan membangun sebuah sekolah yang selalu mengutamakan adanya
kolaborasi. Kolaborasi dari semua stakeholder, dari semua pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswanya, wali siswa, orang-orang sekitar yang memang potensial untuk memberikan kontribusinya. Sehingga sekolah SD Karangperanti 1 ini menjadi sekolah idaman, sekolah yang dirindukan, sekolah yang dipercaya untuk mendidik putra-putri Desa Karangperanti. Saya kira itu ya. Ya, kesimpulan yang paling mendasar adalah bahwa ide-ide apa ya, pencapaian-pencapaian besar itu selalu berawal dari ide-ide kecil yang kemudian dibangun sedemikian rupa oleh semua komponen yang terlibat untuk saling bersinergi, berkolaborasi, eh, bekerja sama, bergandengan tangan. Tanpa itu mustahil ide ide besar akan muncul menjadi sebuah apa fakta atau menjadi sebuah keberhasilan. Apalagi kalau ide kecil malah hilang nah, kalau tidak ada yang namanya kolaborasi dari semua pihak. Saya kira seperti itu yang bisa kami simpulkan dan akan menjadi nilai yang kita pegang seterusnya ini. Ya. Saya kira saya perlu menyampaikan terima kasih yang luar biasa yang sebesar-besarnya kepada Pak Farisal yang sudah berkenan menjadi apa ya semacam katalisator ya menghidupkan ide-ide yang luar biasa tapi tidak hanya sebatas ide tapi mendorong kami untuk action. Terima kasih. Yeah, terima kasih. Oke, insya Allah. Amin. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Puasa. Ini sudah jam 4 ini Pak Farisal. Tak tahu main room apa sudah tutup ini. Oke, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live ya. Oke.